Kita sampai tipuan iblis terhadap para ulama al-kamil, yang betul-betul ulama artinya betul-betul berilmu, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis. Orang seperti ini tidak ditinggalkan oleh iblis. Iblis tidak mengatakan udah yang lain saja, ini mah sulit, enggak. Udah yang lain saja, yang gampang, ini mah repot, enggak. Tidak ada celah sedikit pun yang tidak dimasuki oleh iblis. Bagaimana para nabi, para rasul? Iya, para nabi, para rasul juga tidak dibiarkan oleh iblis. Hanya mereka dijaga oleh Allah, maksum. Seandainya para nabi, para rasul tidak dijaga oleh Allah, tidak maksum, ya sama dengan kita, tertipu, tergoda, terkecoh. Di samping itu para nabi, para rasul juga pernah berbuat salah, ya kan? Nabi Yunus pernah meninggalkan kaumnya. Rasulullah SAW pernah mengucapkan besok tanpa insya Allah. Pernah bermuka masam kepada Ibnu Ummi Maktum, dan seterusnya. Tapi para nabi, para rasul langsung ditegur, langsung diluruskan, sehingga cukup sekali itu saja. Dalam hal itu cukup sekali saja. Beliau tidak mengulang lagi bermuka masam kepada yang lain setelah Ibnu Ummi Maktum, dan betul-betul dijadikan pelajaran. Maka setelah peristiwa itu, setelah turun ayat Abasa wa Tawalla itu, ketika Nabi bertemu dengan Ibnu Ummi Maktum, beliau memanggil, "Kemarilah wahai orang yang gara-gara engkau aku ditegur oleh Allah. Kemarilah, betul-betul diperbaiki. Kalau dulu ditegur gara-gara bermuka masam, setelah itu betul-betul beliau perhatian terhadap Ibnu Ummi Maktum." Itulah para nabi, para rasul. Kesalahannya sekali ditegur oleh Allah, diluruskan. Adapun selain para nabi, para rasul tidak selamat dari tipuan iblis, termasuk para ulama yang sedang kita bahas. Dari arah mana para ulama itu ditipu oleh iblis? Dari arah ilmunya, bukan dari arah maksiat, berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, merampok. Jauh. Iblis tidak bodoh. Kalau iblis mengajak para ulama itu untuk berzina, untuk minum khamar, untuk berjudi, iblis bodoh. Iblis tidak bodoh, iblis lihai, ya. Maka bukan dari sisi itu, justru dari sisi yang lebih berbahaya, sombong. Mari kita lihat ilmu yang ada pada diri mereka ini tidak diamalkan, dan tercela sekali. Ini letak kesalahan orang-orang yang berilmu. Intinya di mana? Ilmunya tidak diamalkan. Intinya di situ. Bentuknya macam-macam. Bisa riya, bisa sum'ah, bisa ujub, bisa takabur, bisa ini, bisa itu. Intinya karena tidak mengamalkan ilmu. Kalau dia mengamalkan ilmunya, insya Allah. Orang yang riya, otomatis dia tidak mengamalkan ilmu. Orang dalam ilmu itu kita disuruh ikhlas, jangan riya, kan begitu. Orang yang takabur, sombong, berarti otomatis dia tidak mengamalkan ilmunya. Ketika dia hafal Al-Quran, ketika dia hafal ribuan hadis, ketika
teman sekelasnya ngapalin berulang-ulang, tidak apal-apal, dia baca sekali langsung hafal misalnya. Dari sini ada celah bagi iblis untuk menipu si fulan. Gak ada yang seperti kamu begini terus ditipu. Inilah iblis. Nah, maka di sini beliau membawakan 3 macam tercelanya orang yang tidak mengamalkan ilmunya, dan dari situlah iblis bisa masuk. Yang pertama, ahadua annahu innama fuddila al-ulama bil ilmi. Apabila para ulama itu mulia cuman gara-gara ilmunya, maksudnya beramal nggak masalah, yang penting dia berilmu, maka lahu makna, berarti nggak ada artinya ilmunya, nggak ada maknanya ilmunya itu. Karena ilmu di sini adalah ilmu akhirat, ilmu agama, beda dengan ilmu dunia. Ilmu dunia nggak masalah, dia tahu ilmu tentang gizi misalnya, dia sebarkan ilmunya, dapat bayaran mahal. Sementara ilmu gizi yang dia ketahui tidak dia amalkan, dia makan sesuatu yang tidak bergizi, yang penting enak, ya terserah dia, ya kan? Orang-orang nggak akan mencela dia. Yang penting bermanfaat bagi orang lain, dan sudah didapat manfaat itu oleh orang-orang lain, maka orang-orang itu membayarnya. Kenapa? Ini ilmu dunia, beda dengan ilmu akhirat. Ketika tidak diamalkan, maka lahu makna, nggak ada artinya. Tentu yang wajib. Jangan antum salah faham, orang yang mempelajari tentang bagaimana tata cara solat tahajud, solat witir, solat duha, bagaimana keutamaan puasa Daud dan seterusnya, maka dia harus mengamalkan. Tentu tidak. Yang wajib, kalau sholat ya 5 waktu, kalau puasa ya Ramadan, kalau memberikan yang lain ya zakat, ya, kalau ke Mekah ya haji. Itu yang wajib. Mana dalil? Ucapan Nabi kepada orang yang baru saja masuk Islam. Ketika ada seseorang baru saja masuk Islam, ya Rasul, setelah aku masuk Islam baca syahadat, aku harus apa? Dijawab oleh Nabi, sholat 5 waktu. Hanya 5 waktu ya Rasul? Iya. Illa an tatawwa'a syai'an, kecuali kalau engkau mau menambah yang sunat-sunat, yang mustahab, duha, tahajud, witir, qabliyah, ba'diyah, kalau mau. Orang ini menjawab, tidak ya Rasul, aku nggak mau, aku mau yang wajib saja. Setelah sholat 5 waktu, apalagi ya Rasul? Nabi menjawab, puasa Ramadan. Puasa di bulan Ramadan, berarti cuma sebulan dalam setahun. Hanya Ramadan ya Rasul? Iya. Illa an tatawwa'a syai'an, kecuali kalau engkau mau menambah yang sunat-sunat, yang mustahab. Senin Kamis, 6 hari bulan Syawal, puasa Arafah, puasa Asyura, dan lain-lain, kalau mau. Orang ini menjawab, aku nggak mau ya Rasul.
Aku mau yang wajib-wajib saja. Terus sampai zakat, sampai haji. Lalu orang ini pergi, lalu apa kata Nabi? Memuji orang ini apa mencela? Memuji. Qad aflaha in sadaqa wa fi riwayatin dakhala jannah. Kalau betul yang dia ucapkan, beruntung dia. Di lain-lain masuk surga dia. Dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak dari seumur hidup beliau, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Berarti kan beliau tidak mengamalkan ilmu ini. Padahal beliau yang mengatakan sebaik-baik solat adalah solatnya Nabi Daud, maksudnya solat malam ya. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud. Tapi beliau tidak mengamalkan. Tercelaka? Tidak, karena tidak wajib ya. Jadi mana yang wajib, mana yang tidak wajib kita pegangi. Jangan sampai kita terkecoh, jangan sampai kita keliru karena terbawa oleh semangat. Kalau engkau nyuruh orang lain menghafal Al-Quran, sementara engkau sendiri tidak menghafal Al-Quran, awas dosa. Mana ada dalil tidak menghafal Al-Quran dosa? Ya, mana ada dalil wajib menghafal Al-Quran? Bahkan berapa banyak sahabat tidak hafal Al-Quran. Tidak seluruh sahabat hafal Al-Quran, tapi seluruh sahabat apa? Tapi seluruh sahabat titik-titik Al-Quran apa? Faham. Faham. Kalau tidak faham Al-Quran, berarti bahkan bisa kufur. Coba seandainya ada seorang muslim nggak faham Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dia nggak faham surat ini, otomatis dia tidak tahu kalau Allah itu tidak beranak. Dia nggak tahu kalau Allah itu tidak diperanakkan. Apa nggak kafir? Dia nggak faham surat itu ya. Maka mana yang lebih besar, hafal apa faham? Jelas faham. Maka Nabi tidak pernah memohon kepada Allah supaya hafal, tapi beliau memohon kepada Allah supaya faham. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Faham. Berikanlah kefahaman kepadaku ya Allah, berikanlah kefahaman kepada aku ya Allah. Wa idza lam a'mal bihi, jika aku tidak mengamalkan ilmu, kuntu kaman lam yafham al-maqsuda bihi, maka berarti aku tidak memahami maksud daripada ilmu itu ya. Maksud dari ilmu itu apa? Kan untuk diamalkan. Dan walaupun tidak mengamalkan ilmu yang sudah diketahui karena tidak wajib, tapi jangan meremehkan. Jangan meremehkan. Meremehkan salat duha, meremehkan tahiyatul masjid, meremehkan puasa Senin Kamis, meremehkan salat witir. Tidak mengamalkan tidak berdosa, meremehkan berdosa. Nah, apa cuman segitu ya. Ada rasa sombong. Wa yasiru masali kamasali rajulin jama'at ta'ama, perumpamaannya seperti orang yang mengumpulkan makanan. Wa at'amal jiya', lalu dia memberikan makan kepada orang-orang yang lapar itu. Walam yakul, tapi dia sendiri tidak makan. Dia kumpulkan makanan, dia persilahkan orang-orang yang lapar untuk makan, kan bagus sekali ini, mulia sekali. Tapi dia sendiri tidak makan. Falam yanfa'hu dzalika min ju'ihi, ya tentu dia tetap lapar. Tentu dia tetap lapar. Maka
orang yang mencari ilmu, ketika mencari ilmu tujuan utamanya adalah mengamalkan. Mengamalkan ilmu ada berapa? Mengamalkan ilmu ada berapa macam? Ada dua. Yang pertama, kita amalkan ilmu itu oleh diri kita sendiri. Belajar tentang berilmu. Nah, kita amalkan sholat pakai sutra. Belajar hadis-hadis tentang qiyamul lail. Nah, kita amalkan, gitu ya, oleh diri kita sendiri. Yang kedua, cara mengamalkan ilmu yang kedua diajarkan kepada yang lain. Yang pertama tentunya anak istri. Itu yang pertama. Selebihnya kalau memang ada yang sikoh dengan kita ajarkan. Kalau tidak, ya sudah. Antum harus tahu ya, dulu banyak orang-orang yang berilmu dan dia tidak mengajar. Apakah mereka menyesal? Tidak. Tidak. Berilmu tidak harus mengajar. Mengajar tentu harus berilmu. Berilmu tidak harus mengajar. Dia untuk anak istri atau bahkan mengembangkan ilmunya di tulisan. Siapa contoh? Imam Al-Barbahari. Beliau sepertinya tidak sempat untuk mengajar karena beliau terus bersembunyi. Beliau terus bersembunyi dari mata-mata khalifah di saat fitnah khalqil Quran. Fitnah bahwa Al-Quran itu makhluk. Ini kan luar biasa fitnah ini. Sampai beliau terpaksa bersembunyi di sebuah rumah milik nenek-nenek tua. Di situ beliau bersembunyi entah berapa lama sampai meninggal di situ. Dan tidak ada yang tahu kecuali si nenek ini dengan beberapa orang. Ya, mungkin disolati sekitar 2 atau 3 orang. Ya, ini nasib memiliki seorang imam besar, Imam Al-Barbahari. Dengan kehendak Allah, tulisan beliau sampai ke kita semua. Yang sangat terkenal kitab Syarhus Sunnah. Itu kan ditulis oleh beliau. Dan walillahilhamd sampai ke negeri kita ini, sampai ke kajian-kajian kita. Kitab Syarhus Sunnah isinya luar biasa. Waktu beliau hidup tidak mengajar, beliau tulis, ya. Tidak masalah, tidak masalah. Tidak menulis dan nggak dikenal namanya, nggak masalah. Ya, yang penting Allah tahu dia ini berilmu, mengamalkan ilmunya. Ketika mati, insya Allah Allah akan berikan balasan. Maka termasuk kita memasukkan anak-anak kita, cucu kita ke pesantren supaya faham manhaj salaf, berilmu dan seterusnya. Tidak usah dengan target harus jadi dai, harus jadi ulama, harus menyebarkan dakwah ke sana kemari. Tidak, ya. Serahkan kepada Allah. Kalau memang ada kemampuan dan Allah takdirkan, insya Allah. Kalau enggak masalah. Yang penting berilmu. Anak kita ini, cucu kita ini akhirnya bisa tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang hak, mana yang batil, mana yang riba, mana yang bukan riba. Ketika itu tercapai, alhamdulillah.
walaupun tidak ngajar, tidak terkenal, tidak jadi ulama, tidak jadi dai, tidak masalah. Ini yang pertama, tercelanya orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Yang kedua, wasani ayyu'aridahu bima warada fi dhammi man lam ya'mal bil ilmi kahikayatihi an rajulin yulqa finnar. Itu masih ingat ada orang yang berilmu dan dia mengajarkan ilmunya, saudara-saudara ini haram, saudara-saudara ini wajib, saudara-saudara begini, saudara-saudara begini, tapi dia yulqa finnar, nanti dia akan dicampakkan ke neraka. Fatandaliku aktabuhu, ususnya keluar putar-putar, mengerikan sekali. Dan dia diapain? Dikerumuni oleh ahli neraka. Bayangkan, ahli neraka mengerumuni dia, saking dahsyatnya siksanya. Sambil mereka mengerumuni, mereka terkaget-kaget. Mereka bicara apa? Bukankah engkau dulu yang menyuruh kami sholat? Bukankah engkau dulu yang menyuruh kami zakat, haji? Bukankah engkau dulu yang melarang kami berzina, minum khamr, berjudi dan seterusnya? Dijawab, iya, kuntu amuru bil ma'rufi wa la atihi. Betul, aku dulu perintahkan kepada kalian untuk melakukan kewajiban-kewajiban, sholat misalnya, zakat, haji, tapi aku sendiri tidak melakukan. Tentu yang wajib. Tentu jangan salah faham yang sunnah. Iya, dulu aku perintahkan kalian salat tahajud, tapi aku sendiri tidak salat tahajud. Enggak. Dulu aku perintahkan kalian puasa Senin Kamis, puasa Daud, aku sendiri tidak. Enggak. Untuk yang tidak wajib, tidak. Ini tentu khusus yang wajib saja. Yang wajib dan yang wajib dan yang haram. Yang haram wa anha 'anil munkari wa atihi. Dulu aku larang kalian berzina, minum khamr, berjudi, aku sendiri berzina, minum khamr, berjudi. Ini keterlaluan. Ya. Tapi ada, mungkin kita tidak mendapatkan contoh, kita nggak tahu ya, tapi pasti insya Allah ada. Kalau nggak ada, tidak mungkin disabdakan oleh Nabi SAW. Sebagaimana ada orang yang seumur hidup belum pernah sholat, belum pernah zakat, belum pernah haji, belum pernah baca Al-Quran, belum pernah sedekah, belum pernah mengamalkan kebaikan. Lam ya'mal khairan qattu, tapi dia masuk surga hanya gara-gara satu bitokoh, satu kartu yang dia miliki. Kartu tersebut tertulis La ilaha illallah. Adakah orang seperti itu? Mungkin di sekeliling kita nggak ada, sulit sekali kita mencarinya. Tapi ada. Kalau nggak ada, tidak mungkin disabdakan oleh Nabi SAW. Ya. Dan ini tidak berfawaid bahwa kalau begitu enak, nggak perlu kita takut. Ini cuma contoh. Ini cuma contoh, bukan sebuah kepastian. Siapapun yang sudah punya la ilaha illallah, mau berbuat dosa apapun pasti diampuni, pasti masuk surga. Ini kesimpulan yang salah. Ini contoh. Dan zahirnya sepertinya cuma satu orang. Cuma satu orang di muka bumi. Zahirnya ya. Melihat dari zahir hadisnya. Maka tidak boleh hal tersebut mengakibatkan kita tidak takut dosa. Kalah ketakutan kita oleh harapan. Karena sekali lagi itu contoh. Sama dengan orang yang menyuruh anak-anaknya untuk membakar mayatnya, akhirnya dia masuk surga, padahal dia meyakini kalau mayatku dibakar jadi abu,
abunya ditaburkan ke tengah lautan, pasti Allah tidak akan sanggup membangkitkan aku lagi. Kan kufur itu, syirik. Meyakini bahwa Allah tidak sanggup melakukan sesuatu, apa kalau nggak kufur? Kesimpulan, dia diuji kembali oleh Allah dengan pertanyaan, apa yang menyebabkan engkau lakukan itu semua? Kenapa engkau perintahkan anak-anakmu untuk membakar mayatmu? Dijawab, karena aku takut kepada engkau ya Allah. Jawaban ini membikin Allah luluh, membikin Allah hilang murkanya, lalu Allah ampuni dosanya. Apa? Contoh, bukan sebuah kesimpulan kepastian. Pokoknya kalau kita tidak tahu hukumnya, lalu kita berbuat dosa karena kita nggak tahu kalau itu haram, kita nggak tahu kalau itu wajib, kita nggak laksanakan, pasti diampuni oleh Allah, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim itu. Salah, itu kesimpulan yang salah. Maka tetap dengan contoh-contoh seperti itu tidak boleh menjadikan kita meremehkan dosa dengan terlalu berharap. Nah, sekali lagi, cuman contoh. Lihat ini, lihat, mosok tidak takut ini. Karena orang semakin takut, orang semakin tidak merasa aman dengan azab Allah, maka Allah akan bikin aman dia. Siapa contoh? Sabit bin Qais. Sabit bin Qais. Sabit bin Qais ketakutan. Saking takutnya, dia tidak berani keluar rumah. Siang malam menangis. Takut gara-gara awal-awal surat Al-Hujurat turun. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian tinggikan suara kalian di atas suara Nabi. Jika kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi, maka amalmu akan hapus. Ketakutan dia. Karena dia ini soya, nggak bisa ngomong pelan. Kan ada orang ya, kalau ngomong pelan sakit gitu ya, ngomongnya itu bawaannya kenceng, kan ada yang begitu ya. Kalau sekarang nggak masalah, Nabi sudah wafat. Ketika Nabi masih hidup, bahaya ya. Ini luar biasa hak yang Allah berikan kepada Nabi ya. Meninggikan suara di atas suara Nabi, dosa, terancam amalnya hapus. Gimana melakukan amal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi? Gimana bersolawat dengan solawat yang tidak diketahui oleh Nabi? Sholat puasa yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, kayak apa dosanya? Cuman meninggikan suara saja dosa besar, terancam amalnya hapus. Ya. Nah, Sabit bin Qais ini tidak merasa aman, maka menangis ketakutan, terus tinggal di rumah. Beberapa hari Nabi tidak mendapati Sabit bin Qais. Dia salah satu akhlak Nabi adalah perhatian terhadap sahabat-sahabat beliau. Ya. Nggak kayak kita kan, cuek aja. Si fulan hampir 2 bulan nggak kelihatan di masjid, kita cuek saja. Nabi tidak. Nabi sering nanya, kehilang si anu kemana, si fulan kemana, termasuk Sabit bin Qais. Kemana Sabit bin Qais? Lama tidak terlihat. Dijawab, ya Rasul, semenjak turun ayat itu, dia tidak berani keluar rumah. Dia nangis siang malam, takut khawatir amalnya hapus. Karena dia sulit berbicara pelan, suaranya keras. Lalu beliau memanggil Sabit bin Qais. Setelah Sabit bin Qais berhadapan dengan Nabi, justru Nabi mengatakan, engkau akan hidup mulia,
engkau akan mati syahid dan engkau akan masuk surga. Diawali dengan rasa takut, tidak aman. Akhirnya Allah memberikan rasa aman lewat lisan Nabi SAW. Engkau akan hidup mulia, engkau akan mati syahid, dan engkau akan masuk surga. Dan betul, hidup mulia jelas. Siapa yang tidak kenal beliau di kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Yang kedua, mati syahid di mana? Di perang Yamamah. Sepeninggal Nabi, kaum muslimin berperang melawan pasukan Musailamah al-Kadzab, nabi palsu yang mengaku sebagai nabi, dan pasukannya luar biasa. Sabit bin Qais gugur di situ, syahid insyaallah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ketika Nabi mengatakan Umar syahid, Utsman syahid, pasti maka selain yang disabdakan oleh Nabi tidak boleh. Asyahid fulan, asyahid fulan, tidak boleh. Yang boleh hanya yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian sementara Firaun, Haman, Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang Yahudi, ini adalah orang-orang yang merasa aman terhadap siksa Allah, merasa aman terhadap neraka. Bahkan Yahudi mengatakan, Yahudi kan merasa dosanya banyak, merasa, dan akan masuk neraka, betul, tapi aman. Kenapa? Ayyamam ma'dudah. Betul, kami ini akan disiksa di neraka, betul, tapi cuman beberapa hari, seminggu doang. Nanti akan digantikan oleh siapa? Oleh mereka tuh, Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman. Apa nggak kurang ajar itu? Betul, kami akan disiksa di neraka seminggu. Habis seminggu nanti akan digantikan oleh Muhammad dan teman-temannya itu. Luar biasa keberanian Yahudi, merasa aman dari azab. Orang saleh tidak merasa aman dari azab. Hatta para nabi, para rasul bahkan jauh lebih takut. Antum tahu Nabi ketika mendung gelap buledeh, beliau ketakutan. Beliau ingat kaum Ad, beliau ingat kaum Samud, beliau ingat umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Nuh. Lalu beliau berdoa, ya Allah, jangan timpakan kepada kami apa yang telah engkau timpakan kepada umat-umat sebelum kami. Kemudian beliau membawakan ucapan Abu Darda radhiyallahu anhu. Wailul liman la ya'lam. Celaka bagi orang yang tidak mengetahui, tidak berilmu. Jelas. Antum tidak tahu bagaimana tata cara salat Nabi, celaka. Antum tidak tahu bagaimana cara wudu Nabi, celaka. Antum tidak tahu cara tawaf, cara sa'i, cara tahallulnya Nabi, celaka. Orang yang tidak berilmu, celaka. Berapa? Marrotan, satu kali celaka. Wa wailul liman alima wa lam ya'mal. Dan celaka pula orang yang tahu tapi dia tidak mengamalkan. Tentu tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. Berapa? 7 marratin, 7 kali celaka. 7 kali celaka. Ini ucapan seorang sahabat Abu Darda. Yang terakhir, yang ketiga. Yang pertama sudah tadi yang kedua. Sekarang yang ketiga. Tercelanya, di mana letak tercelanya orang-orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya. Wasalis, yang ketiga,
ayyadhkura iqaba man halaka minal ulama at-tarikina lil amali bil ilmi ka iblisa wa ghairihi. Hukuman orang-orang yang celaka dari para ulama yang tidak mau beramal itu padahal dia berilmu, itu tidak ubahnya seperti dia tahu persis tapi dia tidak amalkan, ya. Ka iblisa wa ghairihi, nggak tanggung-tanggung seperti iblis dan lain-lain, iblis dan yang sejenisnya. Kan iblis tahu persis, ya. Iblis tahu persis wajibnya sholat, wajibnya puasa, dan seterusnya. Iblis tahu persis, berilmu iblis tapi tidak mengamalkan. Dan iblis tahu persis bahwa kelakuan dia menggoda, menjerumuskan manusia, tentu dia akan masuk neraka jahanam, tapi nekat dia. Jadi dia tahu dan tidak mengamalkan, malah mengamalkan yang sebaliknya, ya. Nah, para ulama itu tahu apa hukuman meninggalkan salat wajib, apa hukuman meninggalkan puasa Ramadan, apa hukuman makan riba, berjudi, dan seterusnya. Ulama tahu kan, tapi dia nekat. Riba dia makan, zina dia lakukan, sholat dia tinggalkan, puasa dia tinggalkan. Maka tidak berlebihan di sini dikatakan ka iblisa wa ghairihi, seperti iblis dan yang semisal dengan iblis. Waliyadzubillah. Ya, orang-orang Yahudi mengikuti iblis, berilmu dan tidak mengamalkan, berilmu dan tidak mengamalkan. Yang pertama kali iblis tentunya, sebelum ada Yahudi, jauh sebelum adanya bangsa kera, bangsa babi ini, Yahudi, sudah ada iblis. Yang pertama kali mengetahui sesuatu, berilmu, dan ilmu itu tidak diamalkan sama sekali, malah sebaliknya, ya. Antum bisa bayangkan, ya, betapa nekatnya iblis, betapa nekatnya iblis. Kalau Fir'aun barangkali belum tahu, Abu Jahal, Abu Lahab barangkali belum tahu, ya. Ini iblis tahu persis. Dan perjanjian itu di hadapan Allah, ya. Enggak apa-apa ya Allah, siap aku masuk neraka, tapi berikan aku waktu. Wa innaka minal mundzirin. Iya, aku beri waktu, aku beri tangguh. Berapa tahun? Sampai hari kiamat. Ribuan tahun tentunya, mungkin ratusan ribu tahun, ya. Sampai hari ini masih hidup, ya. Dan Allah berikan istidrak, kekuatan yang luar biasa. Kalau malaikat tidak ada keinginan kecuali taat kepada Allah, iblis sebaliknya tidak ada keinginan kecuali menggoda manusia, menjerumuskan manusia. Gak ada keinginan lain, ya. Padahal dia tahu resiko yang akan dia hadapi nanti pada hari kiamat. Betul-betul nekat, ya. Maka nama iblis sudah menjadi simbol keburukan. Hampir seluruh agama, Islam, Yahudi, Nasrani, bahkan Majusi, bahkan mungkin yang lainnya, mendengar nama iblis tahu simbol keburukan. Dan orang-orang normal nggak mau dibilang iblis, marah. Walaupun dia Yahudi, walaupun dia Buddha, Hindu, Konghucu, nggak mau dibilang iblis. Wa yakfi fi dhammil alimi idza lam ya'mal, dan cukup menjadi dalil tentang tercelanya orang yang berilmu kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Apa? Kama salil himari yahmilu
asfara. Di keledai yang memikul kitab. Jadi dia kitab itu dia bawa, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya itu. Namanya juga keledai. Maka malu tentunya kalau di antara antum ada yang berilmu lalu antum tidak mengamalkan ilmu itu. Malu, sangat tercela. Bayangkan, keledai, nama hewan yang sangat tercela. Maka dikatakan nanti pada hari kiamat, di akhir zaman, manusia sudah seperti keledai. Simbol yang sangat buruk, keledai. Termasuk yang dibicarakan dalam ayat ini, kamasalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang memikul kitab, adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran, menghafal ribuan hadis, menghafal matan-matan kitab, matan arba'in dia hafal, matan Bulughul Maram dia hafal, matan-matan kitab dia hafal, tapi dia nggak paham. Masuk di sini. Ya namanya keledai kan nggak mungkin paham, tapi dia punya kitab-kitab di punggungnya. Ya, ini pun tercela. Kalau tidak salah dulu belum lama kita bahas tentang seorang murid yang hafalannya luar biasa. Hafalannya luar biasa. Dia hafal kitab besar, tapi dia tidak faham. Oleh karena itu teman-temannya ketika ingin melihat di kitab besar itu, di halaman berapa, di bab apa, nanya kepada si fulan ini, lalu disuruh dibacakan oleh si fulan ini, persis ya seperti seperti kaset, betul-betul persis. Hafalannya luar biasa, tapi maksudnya apa dia tidak tahu. Ya, maksudnya apa dia tidak tahu. Ada seperti itu. Ini tidak dikehendaki. Ya. Maka antum menghafal bagus, sangat bagus menghafal, tapi jangan lupa memahami. Jangan lupa memahami. Jika ada kesempatan untuk menghafal, silakan. Jika ada kesempatan untuk memahami, antum harus lebih semangat. Karena sekali lagi, ilmu itu faham. Al-ilmu al-fahmu. Ilmu adalah faham. Tidak faham berarti tidak berilmu. Antum masih ingat barangkali Syekhul Islam Ibn Taimiyah sampai merendahkan dirinya, melumurkan tanah di wajahnya. Yang waktu itu pernah kita bahas, ini menjadi perselisihan antara beliau dengan Syekh Utsaimin, ya. Beberapa ulama tidak sependapat dengan beliau, nggak boleh seperti itu. Beliau termasuk yang membolehkan merendahkan diri di hadapan Allah dengan tanah, dengan debu, ditaburkan tanah debu ke wajahnya sambil merengek memohon kepada Allah, ya muallima Ibrahim, ya muallima Muhammadin, allimni. Wahai zat yang mengajarkan ilmu kepada Nabi Ibrahim, mengajarkan ilmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajari aku, berikanlah kefahaman kepadaku. Menyayat beliau, merengek beliau ketika merasa tidak faham terhadap sebuah ayat, sebuah hadis. Kan sering kita kan baca ayat, ini maksudnya apa, baca hadis, ini maksudnya apa, kita tidak faham.
Beliau merasa itu musibah besar. Kalau membaca ayat, membaca hadis, kemudian tidak faham. Saking pentingnya pemahaman itu. Dan antum mungkin sudah pernah belajar apa-apa yang bisa menghalangi pemahaman kita, apa-apa yang bisa menyebabkan kita tidak faham. Salah satunya apa? Salah satunya adalah tidak ikhlas. Ketika kita belajar tidak ikhlas bukan karena Allah, ketika kita ngapalin sekolah, pesantren dan seterusnya tidak ikhlas, tidak karena Allah, siap-siap tidak faham. Maka keikhlasan ini mutlak dibutuhkan. Antum ngaji, antum hadir ke majelis ilmu, harus diawali dengan ikhlas karena Allah semata, untuk menghilangkan kebodohan, untuk mencari ilmu dan untuk diamalkan. Jangan ada sesuatu ya, biar anu ya. Apalagi sekarang, biar nanti saya bisa komentar di grup. Orang-orang pada komentar gini, saya nggak bisa komentar ya. Ngaji biar komentar, ngapain begitu ya? Nggak ada tujuan-tujuan seperti itu untuk supaya faham, habis faham diamalkan seperti itu. Kemudian kaidah ini sangat penting. Ketika kita tidak faham kaidah, maka besar kemungkinan kita tidak faham terhadap ilmu yang kita hafal. Nggak tahu kaidah. Seperti anak muda yang sok-sokan beristihad memahami ayat Al-Quran, tidur setelah sholat Jumat haram gitu. Tidur setelah sholat Jumat haram. Ternyata ada ayatnya ya, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh. Jika kalian sudah selesai sholat Jumat, bertebarlah kalian di muka bumi. Nah, ini kan perintah, fi'il amr, wajib. Jadi habis sholat Jumat, yang petani harus kembali ke sawah, yang pedagang harus kembali ke pasar, yang karyawan harus kembali ke kantor dan seterusnya. Tidak boleh tidur haram. Kan begitu ayatnya. Kenapa dia memahami seperti itu? Karena dia tidak paham kaidah. Kaidah apa? Al-amru ba'dan nahyi lil ibaha. Perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah tersebut menjadi tidak wajib. Karena perintah bertebaran di muka bumi setelah salat Jumat itu jatuh setelah larangan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jika kalian mendengar azan Jumat berkumandang, bersegeralah kepada zikrullah dan tinggalkan segala bentuk jual beli. Tinggalkan, berarti seluruh urusan dunia harus ditinggalkan kalau azan Jumat telah berkumandang. Berarti kan dilarang. Setelah dilarang, sekarang disuruh kembali jual beli, bertani, ngajar, belajar dan seterusnya urusan dunia. Maka perintah yang jatuh setelah larangan, perintah tersebut menjadi tidak wajib. Ini kaidah. Nah, anak muda ini karena nggak paham kaidah, taunya cuma ayat itu, akhirnya dia nggak paham. Maka kaidah sangat penting. Wallahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.